Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anwar Sanusi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengembangkan Potensi Lokal sebagai Media Pembelajaran. Materi ini membahas pentingnya pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang mampu menciptakan proses belajar yang lebih kontekstual, bermakna, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu potensi lokal? Jadi, potensi lokal merupakan segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, baik berupa sumber daya alam, budaya, sosial, maupun ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Sebagai media pembelajaran, potensi lokal berfungsi untuk menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari di kelas dengan realitas yang ada di lingkungan peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, sehingga pemahaman peserta didik menjadi lebih mendalam. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis potensi lokal. Potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada potensi alam, seperti sungai, sawah, gunung, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Yang kedua, potensi budaya, yang meliputi adat istiadat, kesenian daerah, bahasa daerah, dan cerita rakyat. Yang ketiga, potensi sosial, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat serta interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yaitu ada potensi ekonomi lokal, seperti pasar tradisional, usaha mikro kecil dan menengah, atau UMKM, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat dijadikan objek pembelajaran. Untuk selanjutnya, ada strategi pengembangan potensi lokal. Dalam mengembangkan potensi lokal sebagai media pembelajaran, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, mengintegrasikan potensi lokal ke dalam kurikulum dan materi pembelajaran sehingga penggunaannya menjadi lebih sistematis. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan potensi lokal. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan media digital untuk mendokumentasikan serta memperkenalkan potensi lokal secara lebih halus. Dan yang keempat, menjalin kolaborasi dengan masyarakat sebagai sumber informasi dan pengalaman belajar yang autentik. Selanjutnya, ada manfaat dan tantangan. Pemanfaatan potensi lokal sebagai media pembelajaran memberikan berbagai manfaat. Di antaranya adalah meningkatkan pemahaman konsep karena materi disajikan secara kontekstual, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal, serta mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman guru dalam mengembangkan media berbasis lokal, minimnya referensi pendukung, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya, ada contoh penerapan potensi lokal. Potensi lokal dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, cerita rakyat daerah dapat digunakan sebagai bahan untuk melatih keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menganalisis teks. Pada mata pelajaran IPA dan IPS, lingkungan sekitar seperti sawah, sungai, dan pasar tradisional dapat dimanfaatkan sebagai objek observasi untuk menghubungkan teori dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, peserta didik juga dapat diberikan proyek berupa pembuatan kerajinan khas daerah atau dokumentasi budaya lokal sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.